makasih udah mau nemenin aku ngobrol sore ini tentang pre-order buku di masa pandemi. Oke, ini topik yang menarik sih, soalnya kayaknya nggak pernah dibahas kali ya, topik tentang Iya, pre-order ya. pertama mungkin kita bahas pre-order itu apa. Mungkin ada yang belum tahu. Oh, dari aku pre-order ya aku mesen buku sebelum bukunya terbit, sebelum bukunya muncul di toko buku. Terus biasanya harganya lebih murah, ada diskon, Mm, ada mm, merch juga, dan ya aku bakal dapetin bukunya sebelum masuk ke toko buku gitu. mm. Sesimpel itu buat aku keuntungannya. Kalau buat penerbit, gimana sih proses pre-ordernya? Oke, kalau pre-order secara definisi tadi kan yang sesuai dikatakan. Jadi pre-order itu membeli atau order sesuatu bahkan sebelum barangnya ada. Kalau dari sisi penerbit sebenarnya pre-order itu fungsinya supaya kita bisa melihat market. Paling nggak market itu responnya seperti apa. Terus, tapi kalau dari sisi pembaca atau sisi pembeli, kalau misalnya ini adalah suatu produk yang best seller atau produk yang dinanti-nanti, dengan pre-order itu kita sebagai pembaca atau pembeli dapat garansi kalau kita pasti akan mendapatkan barang itu. Karena kan kalau misalnya barangnya itu best seller banget atau orang nungguin banget, kan kita takut kalau kehabisan stok. Fungsinya pre-order itu. Jadi kita pasti akan dapat barangnya bahkan sebelum barang itu ada di toko. Itu adalah ininya pre-order. Kalau penerbit Haru biasanya punya PO-nya itu namanya special offer ya. Over ya. Ya. Sebenarnya ada dua. Eh, kita menyebut pre-order kalau kita yakin buku itu akan ada bahkan sebelum ada, kita bisa kirim bahkan sebelum nyampe di toko buku. Jadi kita nyebutnya pre-order. Saat kita menyebut Hmm, special offer atau penawaran khusus, ini sepertinya dilakukan oleh penerbit-penerbit yang lain juga. Itu buku itu antara yang pesan di online ataupun yang mendapatkan di toko buku bisa bisa aja berbarengan. Kita makanya oh, menyebutnya special offer, bukan pre-order. apakah semua buku dibuka pre-order ya gitu? Kalau di penerbit Haru gitu misalnya gimana? Kalau di Haru iya, kayaknya di penerbit lain ada yang iya, ada enggak. Kalau di Haru kan Hmm. kami nerbitin juga enggak begitu banyak ya, dalam satu bulan kadang satu maksimal dua, bahkan kadang enggak ada. Jadi kita benar-benar pengen melihat pasar itu seperti apa, apakah selain kita melihat potensi pasar, kita juga pengen melihat nih, tim promosi kan pasti sudah berpromosi misalnya dalam 2-3 bulan sebelumnya. Dari hasil pre-order itu, kita bisa melihat keberhasilan tim promosi itu seperti apa, sekaligus bisa jadi refleksi bagi kami sendiri. Kalau misalnya ternyata pre-ordernya masih agak kurang, berarti apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi kayak itu sebagai base kami untuk melakukan Oh, selanjutnya itu seperti apa. tapi sebenarnya kalau pre-order bukunya itu kan belum dicetak. Jadi Tergantung. Ada yang tergantung, udah, ada yang belum. wah, Pasti beda-beda. Aku baru tergantung tahu. apa ya? Mungkin kesiapan naskah. Atau kalau misalnya Hmm, dari tim penerbit udah yakin kita punya target nih misalnya 1.000 atau 2.000 dan kita udah yakin, kita pasti udah mencetak dulu. Yang mungkin hmm, akan dianalisis saat misalnya hari pertama itu adalah biasanya merchandise-nya. oh iya, Kalau itu mm-mm, terbatas. betul gitu. Makanya yang biasanya tiba-tiba dalam satu hari 1.000 sold out terus udah nggak ada lagi ya. Karena kalau harus membuat merchandise lagi, prosesnya jadi pengiriman akan sangat lama. Karena harus nunggu dulu untuk dikirim barang Mm-mm, bukunya kan. mm-mm. Kalau soal merch sendiri itu ditentuinnya gimana? Biasanya redaksi akan berkumpul, setelah itu membahas isi naskahnya itu seperti apa, merchandise yang cocok dengan naskah ini seperti apa. Lalu diskusi kalau misalnya penulis lokal otomatis kita akan diskusi dengan penulis. Penulis akan ngasih Oh, input, ya kan? Kan mereka yang paling tahu tuh novelnya seperti apa, respon-respon dari pembaca seperti apa yang paling memorable dari naskah mereka, itu yang terus akhirnya dibuat merchandise. tapi dari segi proses nggak ada tambahan, misalnya karena pandemi kita jadi lebih nyiapin ini lebih
banyak apa sih, lebih serius gitu. Ada tahapan tambahan gitu dibanding sama pre-order sebelum pandemi, atau sama aja? Kalau persiapannya kayaknya sama aja ya. Cuma ya kita harus persiapan waktunya itu kita maju. Jadi misalnya kita persiapan 1 bulan atau 2 bulan untuk naskah itu di layout sampai ke masuk cetak. Tapi setelah pandemi itu harus lebih panjang lagi. Karena kalau misalnya Haru kan banyak nerbitin dari luar negeri. Nah saat kita kirim ke luar negeri, ternyata yang di luar negeri juga misalnya lagi WFH atau ada kendala dari COVID ini, ada sesuatu yang membuat mereka ACC untuk cover, ACC untuk segala macam jadi lebih lama. Nah, itu menyebabkan jadi mundur lagi kan. Itu pokoknya akhir bulan tiba-tiba banyak PO aja. Apakah itu salah satu strategi? Karena akhir bulan Kalau orang-orang pada gajian. kayaknya iya, kalau pre-order pasti diarahin di akhir bulan atau di awal bulan. Jadi kalau misalnya Din perhatiin, akhir bulan awal bulan itu bisa sampai 20, 30, mungkin sampai 40 judul buku-buku baru yang pre-order. Kalau misalnya ngikutin semua penerbit ya, bisa sampai Iya. segitu banyak. Tapi kalau di Indonesia, pre-order kayaknya lebih banyak online dari dulu juga, sebelum pandemi, Iya, betul. karena lebih Dan gampang. sebenarnya ada satu lagi yang diuntungkan dari pre-order ini. Kalau tadi kita ngomong pembaca, ngomong penerbit, nah satu lagi nih, toko buku online sebenarnya terbantu banget dengan adanya pre-order. Kalau pre-order, otomatis toko buku online kan nggak perlu nyetok dulu. Dia bisa pesan sesuai dengan oplah yang udah dibeli atau misalnya ditambahkan sedikit. Jadi otomatis toko buku online nggak perlu, nggak sampai ada dead stock ataupun yang buku dibeli tapi mubazir, yang sampai akhirnya setelah lama nggak laku-laku akhirnya harus didiskon. Nah dengan pre-order ini, terutama misalnya toko buku online yang dia masih belum terlalu besar, masih merintis, saat misalnya penerbit itu mengadakan pre-order, dia mengajak toko buku online, otomatis dia akan ikut mempromosikan si TBO ini, misalnya share di story, ngasih tahu ada pembelian bisa di sini sini sini. Nah toko buku online akan terbantu dari situ, nggak perlu modal besar, tapi tetap bisa mendapatkan marketnya. Jadi makanya toko Iya, buku dan online sangat suka banget kan dengan pre-order. ngebantu pembaca juga untuk pilih toko bukunya. Mungkin ada yang di kota mereka gitu, jadi ongkirnya bakal lebih murah dan bakal lebih, nyampenya bakal lebih cepat. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Kalau misalnya aku nggak ikut pre-order nih, karena satu lain hal, entah mungkin terlalu banyak, atau aku nggak minat nih sama buku ini, jadi bukan penulis yang aku ikutin, jadi aku nggak pre-order. Bentuk dukungan apa gitu dari pembaca yang bisa nge-support gitu buat penerbit dan penulis, tapi bukan pre-order gitu, selain pre-order, Selain membeli buku maksudnya. selain ikut pre-order. Oh, sebenarnya dengan misalnya membeli buku nggak masa pre-order pun itu juga membantu. Karena kan meskipun masa pre-order atau enggak, tetap aja itu membantu penulis dan penerbit. Yang penting adalah membeli buku-buku yang original ya, bukan buku bajakan ya. Jadi kalau buku original dimanapun belinya, di toko buku atau di toko buku online punyanya officialnya penerbit ataupun di toko buku online yang lain, itu tetap tetap membantu. Ya udah 40 menit ternyata kita udah ngobrol cukup lama juga. Mungkin kita akhiri aja. Makasih sekali lagi dan sukses untuk penerbit Haru. Thank you juga, Din. Bye-bye. Dadah. Selamat sore semuanya, walaupun belum ada siapa-siapa.